Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Engkau sertai kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kristus adalah penggenapan janji Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu. Dalam kemahakuasaannya, Ia mengetahui segala perkara yang akan terjadi di masa depan. Atau kita sering menyebutnya Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dia berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ucapan Allah ini adalah janji induk, atau dalam teologi sering disebut proto-evangelium, mengenai rencana penebusan. Allah menubuatkan bahwa Kristus akan lahir dari seorang wanita, tertulis di Yesaya 7 ayat 14, dan akan diremukkan oleh penyalipannya. Sekalipun demikian, Yesus akan bangkit dari antara orang mati untuk membinasakan atau meremukkan iblis, dosa, dan kematian secara sempurna demi keselamatan manusia. Karya penebusan Allah akhirnya terwujud saat Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Janji induk atau proto-evangelium tadi yang tergenapi telah membuka jalan bagi Allah untuk meneruskan segala janji kebaikannya kepada manusia yang digenapi dan dilaksanakan di dalam Kristus. Benar sekali, Kristus telah melaksanakan serta menggenapi semua janji Allah. Betapapun banyaknya janji-janji itu, dan demi kemuliaan namanya sudah diberitakan. Dalam hal ini kita dapat belajar satu hal, bahwa Allah masih ingin terus menggenapi janjinya bagi kita, baik itu janji tentang masa depan yang indah, penyertaan, kesembuhan jasmani, dan masih banyak janji-janji yang lain. Serta ketika kita mengetahui kebenaran ini, biarlah iman kita semakin teguh untuk mengikut Kristus sampai dengan akhir hidup kita. Sebab kita tahu sesulit apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, percayalah, janji Allah selalu ada, menyertai dan memberkati hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats yang dituliskan oleh Paulus ini kiranya boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap setia dalam mengiring langkah kita mengikut Kristus yang telah menggenapi janji-janji Allah. Janji Allah pasti digenapi di dalam dan melalui hidup kita. Saya mengutip dari Suara Nafiri Blog yang berkata, ketika kita menerima segala berkat kebaikan Allah dalam kehidupan, ingatlah, semuanya itu karena Yesus Kristus. Karena itu, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan ini dan percayalah bahwa cepat atau lambat janjinya, janji Tuhan, janji Allah pasti digenapi di dalam
dan melalui hidup kita. Serta yang tidak kalah pentingnya, kita tetap mengucap syukur kepada Yesus Kristus yang telah rela mengorbankan dirinya agar kita menerima segala kebaikan dari Allah Bapa. Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk tetap setia mengatakan bahwa Kristus adalah ya untuk semua janji Allah, dan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap setia berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, dan tetap mempercayai dalam iman kami, dalam hidup kami, bahwa cepat atau lambat semua janji-Mu akan Kau genapi di dalam dan melalui hidup kami. Dan kami senantiasa bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube hamba-Mu ini, agar Engkau menolong mereka sehingga mereka juga boleh menjadi bagian orang-orang yang menerima janji Allah dan digenapi di dalam dan melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.